Berapa banyak lagi nyawa yang harus hanyut sebelum kita mengakui siapa sebenarnya yang merusak negeri ini? Mengapa banjir bandang kembali meluluh lantakan Sumatera? Mengapa desa-desa hilang dalam hitungan menit? Dan mengapa masyarakat selalu diminta bersabar sementara akar masalahnya tak pernah diobati? Inilah ironi besar bangsa kita. Setiap tahun kita menanggung bencana yang sama, namun setiap tahun kita memperlakukan penyebabnya seolah misteri baru. Halo, selamat datang di Ruang Editorial, tempat kita membedah fakta di balik tragedi, tanpa drama berlebihan, tanpa alibi politik. Hanya analisis yang menelanjangi apa yang benar-benar terjadi di balik banjir bandang Sumatera 2025, salah satu bencana paling mematikan dalam 2 dekade terakhir. Akhir November 2025, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh berubah menjadi lautan lumpur. Sungai-sungai yang biasanya tenang berubah buas. Lereng-lereng perbukitan runtuh seolah kehilangan penyanggahnya. Ratusan desa tenggelam, ribuan rumah hilang, jutaan jiwa terdampak. Bencana ini bukan sekedar hujan besar, bukan sekedar cuaca ekstrim. Ini adalah akumulasi dari sesuatu yang lebih dalam, ekosistem yang telah lama diganggu. Di wilayah tropis, hutan adalah penjaga ritme alam. Ia menahan air, menyaring tanah, memeluk lereng agar tak runtuh. Namun ketika hutan ditebang, ketika akar tak lagi menahan bumi, ketika tanah retak dan kosong, hujan deras bukan lagi karunia. Ia berubah menjadi senjata. Limpasan air meningkat berkali lipat. Sungai meluap tak terkendali dan material longsor membentuk bendungan liar yang sewaktu-waktu pecah. Maka lahirlah banjir bandang, campuran air, batu, kayu dan kemarahan alam. Di 3 provinsi itu laporan tentang hutan yang rusak sudah lama terdengar. Di Aceh ratusan ribu hektar hilang dalam 3 dekade. Di Sumatera Utara tutupan hutan tinggal sepertiga dari yang seharusnya. Sumatera Barat bahkan mencatat penghilangan puluhan ribu hektar hanya dalam 1 tahun. Semua ini bukan angin lalu. Ketika banjir datang dan gelondongan kayu hanyut hingga ke muara, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Alam mengungkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Bencana ini bukan semata-mata alam liar yang mengamuk. Ini adalah akibat dari tata ruang yang dilanggar, pengawasan yang lemah, dan pembalakan yang berjalan lebih cepat daripada penegakannya. Hutan diubah menjadi kebun tanpa melihat kemampuan tanah menahan air. Pegunungan dibuka tanpa menghitung resiko longsor. Sungai dipersempit, sempadan dilanggar. Dan ketika bencana datang, masyarakat menjadi korban utama dari keputusan yang tidak mereka buat. Setiap kali banjir besar terjadi, satu perdebatan selalu muncul. Peran perkebunan besar dalam hilangnya hutan. Data menunjukkan bahwa pulau ini kehilangan tutupan hutan dalam jumlah besar dan sebagian didorong oleh konversi untuk komoditas tertentu. Namun yang sering terlupakan adalah satu fakta sederhana. Tanaman perkebunan apapun jenisnya tidak memiliki fungsi ekologis seperti hutan alam. Akarnya dangkal, keanekaragaman hayatinya hampir nol, dan kemampuannya menahan air tidak mampu menandingi hutan primer yang hilang. Ketika kebijakan pembangunan berjalan lebih cepat daripada kemampuan alam untuk pulih, banjir bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Setiap bencana diikuti pembangunan tanggul, pengerukan sungai, dan segala bentuk proyek struktural yang terlihat megah. Namun kita sering lupa bahwa peradaban manapun tidak pernah bisa menang melawan gunung yang gundul. Hilir hanya bisa sekuat hulunya. Sehebat apapun teknologi kita, ketika bukit kehilangan penopangnya, air akan selalu mencari jalan tercepat menuju bawah, dan manusialah yang akan menjadi pelampiasannya. Banjir bandang Sumatera 2025 adalah peringatan keras. Kita tidak sedang menghadapi satu kejadian tunggal, tetapi pola yang akan terus berulang jika akar masalahnya dibiarkan. Curah hujan ekstrim akan semakin sering terjadi seiring perubahan iklim, dan Pulau Sumatera dengan pegunungan curam dan das yang rusak berada di titik paling rapuh. Jika kebijakan tidak berubah, maka apa yang terjadi tahun ini hanyalah prolog dari bencana yang lebih besar. Tragedi ini seharusnya mengubah arah bangsa. Kita bisa terus membangun tanpa memulihkan hulu, atau kita memilih langkah lebih berat, yaitu mengembalikan fungsi alam sebagaimana mestinya.
Karena ketika hutan kembali tumbuh, sungai kembali bernafas dan lereng kembali kuat, maka masyarakat di hilir pun akan kembali aman. Pilihan ini bukan milik alam, ini milik kita, dan waktunya hampir habis.